Hai, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini sudah episode terakhir dari perjalanan haji kami di pertengahan tahun 2024. Berangkatnya tanggal 26 Mei, pulangnya tanggal 7 Juli. 42 hari, alhamdulillah. Lumayan puas menghabiskan waktu di Arab Saudi. Sebulan lebih menghabiskan waktu di Mekah, lalu sekitar 8 hari terakhir sebelum pulang, kita baru ke Madinah. Pulangnya pun kembali ke tanah air dari Madinah. Di episode sebelumnya kita udah cerita banyak tentang Masjid Nabawi dan Raudhah. Masya Allah. Lalu sempat pula kita ikut city tour mulai dari Masjid Kuba, Jabal Uhud, Jabal Magnet, hingga ke kebun kurma. Kalau sekarang ini kita mau berbagi soal belusukan di Madinah. Jalan-jalan berdua suami, menjelajahi kota selama itu bisa ditempuh jalan kaki. Kita sempat jalan sedikit menjauh dari pusat kota, setidaknya agak jauh lah dari Masjid Nabawi. Nah, kalau ini beda pemandangannya. Gak tahu kenapa, daerah yang kami lihat ini kita jelajahinya ternyata banyak keturunan India ya. Jaraknya 1 atau 2 kilo gitu ya. Ada sejumlah toko, kedai makanan, dan hotel yang dikelola sama warga keturunan India. Tapi yang menarik kami bukan itu. Biasa nih Papa Herwin. Di sini ada banyak parkir Toyota Hardtop. Entah kenapa nih banyak banget parkir di sini. Terus bangunan-bangunan yang ada juga tampak tua. Jadi kayak klasik gitu loh wilayah sini nih. Terus ada penginapan murah, hostel, backpacker. Nah, ini bagian kota Madinah yang gak akan kita temui di dekat Masjid Nabawi. Seru sih sebenarnya, masih pengen belusukan ke sini karena banyak tempat menarik buat dilihat-lihat kan ya. Sayangnya, waktu kita mepet banget di Madinah, jadi emang punya sekali kesempatan nih buat lihat-lihat ke sini. Ini belok kiri. Ini bagus deh. Selebihnya akhirnya kita jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi, itu aja juga belum hatam semua. Ke arah selatan Masjid Nabawi kita bakal ketemu As-Safiyah Museum and Park. Dari bentuk bangunannya aja udah mencolok mata, ini keren lah. Beda sama bentuk bangunan yang umum di Arab Saudi. Arsitekturnya modern kontemporer, kalau bisa dibilang gitu kontemporer ya. Unik bangunannya. Dan ternyata pas kita masuk ada welcome drink. Padahal ini di outdoor ya, area outdoornya. Ada yang bagi-bagi air dari semacam kendi. Kalau kita orang Indonesia bilangnya kendi nih, kendi tradisional. Ditelusuri lebih jauh di dalam tuh sebenarnya ada toko-toko utamanya, tapi ya di sini yaitu ada museumnya, namanya Museum Story of the Creation. Yakni ini museum yang secara komprehensif menampilkan awal mula kisah penciptaan alam semesta, sampai ada juga kisah Nabi dan Rasul dalam berbagai bahasa dengan visual yang menarik. Sayangnya masuknya berbayar. Selain itu gimana ya, ada banyak tempat sih yang pengen kami lihat dalam sisa waktu yang cuma sedikit ini di Madinah. Jadi menikmati museum dan menghabiskan waktu di dalamnya ya bukan pilihan kita kali ini. Kita pilih yang outdoor aja dan terutama gratis. Aduh, maaf.
bayar masuknya. Masuk museum nggak? Masih berkeliling di sekitar Masjid Nabawi, kami sampai di Al-Manakah Square. Disinilah shelternya kalau kita mau naik golf cart ke Masjid Kuba. Di episode sebelumnya kami udah ceritakan ya soal Masjid Kuba. Nah, kalau mau ke Masjid Kuba bisa naik kart dari sini. Bayarnya 10 rial per orang. Kalau mau jalan kaki sambil olahraga juga boleh, karena emang disediakan jalur khusus pejalan kaki buat bolak-balik jalan dari Nabawi ke Kuba gitu. Enaknya sih ya, cuaca yang mendukung itu sore-sore atau pagi abis syuruk di Masjid Nabawi. Ini enak deh tempatnya dikunjungin. Adem karena mataharinya nggak pas banget di atas kepala. Dan yang paling penting lagi, di area inilah terdapat masjid-masjid yang punya sejarah sangat dekat sama Rasul dan para sahabatnya. Jadi Al-Manaqah itu dulunya adalah tempat Nabi Muhammad melaksanakan sholat Id dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Pertama ada Masjid Al-Gamamah di sini. Kalau Al-Manaqah itu digunakan untuk sholat Id, area Masjid Al-Gamamah ini adalah tempat Rasul biasanya menjadi imam gitu. Di area sini Rasul mengambil tempat untuk menjadi imam. Dibangunnya masjid di sini adalah penanda bahwa lokasi ini ya dulunya ini tempat Nabi sholat loh, di sini nih areanya. Karena itu masjid ini juga sering disebut sebagai Masjid Al-Mushola yang artinya tempat sholat. Sementara bangunan masjidnya sendiri sebenarnya dibangunnya udah jauh ke belakang, diprakarsai oleh Sultan Abdul Majid Al-Utsmani saat ia berkuasa. Terus sempat direnovasi oleh pemerintahan Raja Fat di tahun 1411 Masehi. Kemudian sebelahan dengan Masjid Al-Gamamah deket banget ada Masjid Abu Bakar. Ukurannya lebih kecil, sama-sama dindingnya expose gitu, batu expose. Kalau siang pengunjung bisa masuk ke dalam nih, ke dalam masjidnya. Tapi bukan buat sholat 5 waktu ya. Kalau di Madinah ya, semua sholat 5 waktu dan sholat berjamaah ini dianjurkan dilakukan di Masjid Nabawi. Kalau di sini sifatnya jadinya kalau di masjid-masjid ini sifatnya memang ziarah aja, sekaligus mendalami sejarah Islam. Dari pemerintah Saudi pun menganjurkannya demikian. Agak terpisah sedikit tapi masih satu area, kita akan menemui Masjid Omar bin Khattab. Bangunannya ini lebih kecil lagi dan tampak terhimpit di antara bangunan tinggi. Dulunya setelah Nabi nggak ada, Nabi meninggal dan Omar itu harus memimpin sholat Id, beliau mengambil tempat di sini. Lebih mundur lokasinya dari tempat Nabi biasa menjadi imam untuk menghormati Nabi Muhammad. Jadi kalau di area Al-Manaqah Square ini misalnya Nabi Muhammad dulu waktu memimpin sholat Id bagian depan tuh ya, bagian Masjid Al-Gamamah. Nanti begitu udah zamannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau untuk menghormati Nabi, beliau nggak mau ngambil tempat lebih depan dari Nabi, dia akan agak mundur ke belakang. Nah, lokasi tempat Umar bin Khattab memimpin sholat, inilah yang dijadikan masjidnya gitu, dijadikan masjid Umar bin Khattab ini. Ini sama ya kisahnya juga dengan Masjid Abu Bakar. Masjid yang dibangun itu adalah tempat beliau menjadi imam ketika harus memimpin sholat Id. Agak mundur dari lokasi Nabi Muhammad menjadi imam. Kawasan Al-Manaqah ini saat ini selalu ramai. Malam tuh lebih ramai lagi. Soalnya nih lokasinya sekaligus menjadi perintasan para jemaah gitu yang pulang pergi ke Masjid Nabawi. Apalagi sekitar kawasan ini juga banyak tempat belanja, tempat makan, penginapan, itu kan sekeliling tuh ya. Yang sangat memberatkan bagi pedagang maupun pembeli.
Selain kita juga belusukan sendiri, kami juga ikut tur jalan kaki Ummul Qura, kelompok bimbingan haji tempat kami bergabung. Ini Ustadz Ali Fikri langsung yang memimpin. Kalau ikut rombongan kayak gini, ini banyak ilmunya, banyak banget malahan. Karena kalau dari Ustadz Ali, beliau menjelaskan secara lengkap tentang sejarah-sejarah tempat di sekitaran Masjid Nabawi ini. Ilmu yang kita belum tahu lah, maklum ya. Kami tuh fakir banget sih soal ilmu ini. Alhamdulillah lah, perjalanan haji ini membuat kita jadi banyak lebih tahu tentang sejarah Islam dan jadi lebih banyak pengen tahu. Yang penting itu kan lagi pengen tahunya ya. Kalau tahu mungkin bisa, tapi pengen tahu itu kan nyari gitu ya. Kebetulan jemaah Ummul Qura tuh banyak, hampir satu kloter sendiri ya isinya itu jemaah Ummul Qura, kloter 32 JKS. Ini Ustadz Ali nih pinter banget ceritanya, bikin kita seneng dengerin ya. Kita harus deket-deket sama Ustadz biar kedengeran itu suaranya kan. Ini sulit lah kita cari ilmunya di Google. Kita nggak bisa lama-lama bergerombol di pinggir jalan kayak gini karena bisa mengganggu pengguna jalan yang lain. Nanti disamperin sama polisi, askar lah ya. Karena ini kan jalan umum ya, trotoar ini. Makanya setelah mendengarkan cerita Ustadz, kita menuju tempat-tempat yang beliau ceritakan. Terus kita explore masing-masing. Salah satunya adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Ini adanya di bagian barat Masjid Nabawi, masih satu rangkaian ya sama masjid-masjid yang di area Al-Manakah. Kemarin kita belum sempat ke sini. Sebenarnya sering ya kita lewatin, tapi benar-benar mendengarkan kisahnya itu ya saat tur ini. Dari Masjid Al-Gamamah cuma sekitar 100 meteran. Mirip seperti Masjid Abu Bakar dan Masjid Umar bin Khattab. Masjid ini juga dibangun di tempat dulu Khalifah Ali melaksanakan sholat hari raya. Orang pertama yang membangun masjid ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah gubernur Madinah Al-Munawwarah periode 87 sampai 93 Hijriah. Lokasinya persis di pinggir jalan As-Salam. Jadi kalau kita lewat jalan As-Salam itu menuju Masjid Nabawi pasti ngelewatin Masjid Ali bin Abi Thalib di sebelah kanan jalan. Berhubung kepulangan semakin dekat, maka kami juga semakin rajin jalan-jalan itu karena butuh buat beli oleh-oleh. Ya makanya kita ketemu tempat-tempat kayak gini nih, lokasi-lokasi meeting point kayak gini kan ya. Sebenarnya kita tuh belanja udah nyicil-nyicil sejak dari Mekah. Tapi untuk beberapa oleh-oleh kayak kurma, coklat, permen, ya sengaja belinya mendekati jadwal pulang aja biar awet dan tahan lama. Intinya kalau belanja oleh-oleh jenisnya makanan emang harus belakangan. Dan kita juga nggak mau buru-buru beli gitu kan. Maksudnya iya waktunya mepet, iya kita mesti belanja, tapi nggak mau keburu-buru misalnya ngelihat langsung beli, enggak. Kita keliling dulu ke sejumlah tempat belanja buat tahu patokan harga dan kualitas produk yang akan dibeli. Ini dari barcode. Nah, dalam proses keliling itu ada aja ketemu macam-macam yang menarik. Salah satunya adalah restoran Jawa. Waduh, mantap. Baru tahu kita ada restoran yang sedia makanan Jawa di Madinah. Ya mungkin gak Jawa-Jawa banget ya. Kalau Jawa-Jawa banget kan kebayangnya adalah gudeg gitu, pecel apa. Intinya ya masakan Jawa atau nama restorannya emang ini, restoran Jawa. Ngantri di sini yang beli hampir semuanya orang Indonesia. Lokasinya deket sama Pasar Bawah Tanah yang jualan produk semua Satu Real. Itu di episode sebelumnya kita pernah cerita nih Pasar Bawah Tanah. Lokasi restoran Jawa ini ada di utara Masjid Nabawi. Keluarnya lewat gate 338 atau 339 ya. Nanti jalan kaki ke arah kanan aja menuju patokannya Ema Royal Hotel. Itu deket sama Ring Road King Faisal. Nah deket situ deh lokasinya. Yang paling laku di sini kalau dari pandangan kita itu adalah bakso dan mie ayam. Waduh, sudah rindu banget kayaknya ya sama masakan tanah air. Meskipun sebenarnya di sini ada juga menu ayam geprek, ayam penyet, gado-gado.
menu Indonesia lah gitu kan. 18, 19. Nomor berapa? 18 ya? Terus kita tadinya tergoda buat makan di sini, tapi ya antri jadi nggak jadi gitu. Ya udah, kita lanjut aja deh, jalan-jalan dulu. Target utamanya kan memang bukan makan, target utamanya cari oleh-oleh. Hari semakin panas di Madinah, semakin siang ya, saatnya buka payung. Pokoknya nih, kalau nanti teman-teman dapat kesempatan buat umroh, buat haji, jangan lupa bawa payung, bawa masker, bawa sunglass. Itu adalah barang-barang yang sangat direkomendasikan kalau kita mengunjungi Mekah dan Madinah. Bukan buat gaya-gayaan ya, karena di sini sinar mataharinya memang terik banget, bisa bikin kepala pusing dan wajah itu kayak kebakar. Jadi fungsi masker juga sekaligus ngelindungin wajah nih, sunscreen itu nggak cukup. Sunglass juga penting karena itu silau banget beneran. Apalagi kalau misalnya sinar matahari itu mantul-mantul ke lantai ya, itu silau. Lalu masih di area utara ada area food court juga yang menyediakan aneka menu makanan dari berbagai belahan dunia. Kalau yang ini, meskipun sama-sama di utara, paling enak keluarnya lewat pintu 33, pintu 332, pintu 334, itu sebelahan lah semua itu pintunya. Intinya itu pintu utama sebelah utara yang menuju Jalan Raja Fat atau Jalan King Fahd ya. Kawasan ini merupakan area publik, jadi open space gitu, bisa buat kumpul-kumpul, bisa juga janjian nih sama teman-teman satu rombongan. Biasanya kan suka janjian gitu, nanti habis sholat kita janjian di sini ya, kita mau ke sana ke sini. Nah itu, ini benar-benar tempat yang bisa dijadiin buat lokasi janjian. Keluar masjid, jalan ke arah utara gitu ya, ketemu deh food court ini. Karena masih pagi, jadi masih sepi. Sesuai pengalaman kami, tempat ini bakal rame banget pas makan malam. Kalau pagi gini memang yang datang jemaah haji aja, paling yang baru kelar syuruk dan nabawi. Tapi kalau malam itu tumpah semua, rasanya rame banget, seru deh. Karena warga Madinah sendiri juga banyak yang berkumpul di sini, jadi orang-orang Arabnya juga keluar. Kalau orang Arab Saudi tuh ya memang aktivitasnya di malam hari ya, terutama selesai sholat Isya. Itu mereka kayak jalan-jalan, ngajak anak main. Makanya kalau ngeliat anak kecil malam-malam main-main gitu di sini udah biasa, karena memang mereka keluarnya biar nggak panas selesai sholat Isya gitu. Seneng sih ngeliatnya, jadi kayak kalau malam-malam tuh di sini kayak kayak family day gitu. Lalu jemaah yang keluar juga lebih banyak, dan kalau udah rame begini ya itu resikonya mau makan juga harus antri, begitu juga cari tempat duduk buat makannya. Nah inilah sisi lain dari perjalanan ibadah ya, ada seru-serunya juga alhamdulillah.
Setelah bingung cari makanan dan mau makan apa, kebanyakan muter-muter, akhirnya pilihannya jatuh, ya itu aja, kebab. Ujungnya emang cari yang mudah dan familiar di lidah ya. Tempat makan kebab ini lumayan rame, pilihannya ada kebab ayam dan kebab sapi. Mungkin juga tempat ini rame karena makanan yang dijual termasuk murah dibanding tempat lain. Terus pelayanannya relatif cepat ya. Buat makannya ya udah habis pesen kita selesai bayar cari tempat duduk di luar. Dan udah jadi kebabnya. Ternyata pas udah jadi nggak gede-gede banget, nggak kayak yang di foto. Pantesan agak murah. Ya gitu deh, ada harga memang ada rupa. Selain senang jajan, kita juga suka ngeliatin bagaimana proses makanan itu dibuat. Kayak yang satu ini, gak tahu namanya apa. Pokoknya ini di restoran India aja, udah beda lokasi dan beda hari ya dari yang tadi. Maaf ya, kita ini berdua hobinya memang kelayapan, apalagi habis sholat isya. Lumayan, biar banyak yang bisa dilihat kayak gini. Ramai banget jemaah India antre di sini. Ya agak bingung juga sih kita, ini tepatnya India, Bangladesh atau Pakistan, agak rancu kami. Intinya jemaah Asia Selatan sih kalau dilihat dari penampilannya. Nama tempatnya Karak Express. Karena antri kami juga tertarik beli. Udah antri sih sebenarnya, tapi ternyata antriannya parah. Pakai ngotot-ngotot dan kayaknya nggak bener gitu sistemnya. Jadi kayak aduh desek-desekan atau ya yang ngomong kencang aja kayaknya yang diladenin. Jadilah kita mundur teratur. Di seberangnya juga ada restoran Asia Selatan yang ramai juga. Kalau nggak bisa dibilang restoran India, intinya makanannya itu makanan India atau makanan Pakistan. Cuma ya kalau antrinya kayak tadi plus bahasanya udah nggak ngerti ya, udah pasti kita bakal kalah ngototnya. Mending cari tempat lain deh. Ya udah gitu ya. Lagi-lagi pentoknya kebab. Ayo. 703 है 703. Kalau yang kita jelajahin malam ini area selatan Masjid Nabawi, lewatin kawasan Al-Manakah yang ada Masjid Al-Gamamahnya. Jadi biar adil kita jelajahi semua ya, utara, selatan, barat, timur gitu, kita jelajahi, kita jalan-jalan. Terus ini kita jajan bukan berarti kurang makan ya. Catering tetap ada dan jumlahnya cukup buat jemaah haji Indonesia. Alhamdulillah lah kami nggak kekurangan makanan waktu di sana gitu. Tapi namanya juga udah sebulan lebih makan nasi catering. Makanya mau cari variasi aja. Dikasih makanan enak juga ya, kalau catering tiap hari pasti ada bosennya kan. Sama ini juga gitu. Sampailah detik kepulangan itu tiba. Aduh, agak sedih, agak seneng, campur aduk tuh emosinya. Sehari sebelum pulang, koper-koper yang masuk bagasi mulai dikumpulkan.
diangkut duluan ke bandara biar gampang. Jadi kita di sana tinggal check-in, periksa imigrasi, check-in udah di-check-inin, imigrasi nanti langsung naik pesawat. Di kamar tinggal sisa koper kabin dan bawaan kecil yang bisa ditenteng. Secara resmi dari airlines-nya, kita cuma boleh bawa 1 koper, itu jatah kita dapat ya dari penyelenggara haji. 1 koper gede yang masuk bagasi berat maksimal 30 kilo. Terus ada 1 koper kabin serta 1 tas tangan kecil. Udah gitu aja yang boleh masuk. Tapi ada juga tambahan-tambahan tas kresek yang lolos masuk pesawat. Biasanya ngisi-isi makanan-makanan gitu. Tapi dalam ukuran yang wajar ya. Ya kan penerbangan lama, berjam-jam. Butuh makan, butuh minum. Nah itu kita bisa tenteng di kresek. Perjalanan pulang itu tadi 9 jam menuju tanah air. Kita jalani lagi. Bedanya kalau dulu pas kita datang kan lewat Jeddah ya. Sekarang kita pulangnya lewat Madinah. Alhamdulillah 42 hari yang menyenangkan. Menunaikan rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim yang diberi kemampuan. Buat kami, perjalanan ibadah haji ini sangat lancar. Alhamdulillah, makan cukup, tidur nikmat, fasilitas ibadahnya terpenuhi gitu ya. Ibadah kami tuh kayak jarang banget deh kita menemui kesulitan. Hari dan suhu di luar adalah 29 derajat Celcius. Kami persilahkan Anda untuk tetap menggunakan sabuk pengaman Anda atau menggunakan sabuk pengaman dipadamkan. Atas nama Saudi Arabia dan Riset Global Fund, kami ucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Kami berharap dapat bertemu dengan Anda kembali di penerbangan Saudi yang lain. Dan Masya Allah, kita juga menerima pelayanan yang baik dari petugas penyelenggara ibadah haji. Terima kasih sebesar-besarnya pada para petugas haji dari Kementerian Agama. Terutama petugas kloter 32 JKS. Aduh, kangen banget kalau inget itu ya. Petugasnya baik-baik, ramah-ramah, terus dokter dan perawat yang selalu standby gitu kan, melayani jemaah dengan baik. Kalau ada sakit gitu pasti mereka selalu kontrol, ditanyain, nanya langsung maupun lewat WhatsApp. Jadi terharu ya, semoga mereka tuh diberikan pahala yang berlimpah lah, diberikan berkah. Semoga mereka selalu mendapat berkah dari Allah, diberi nikmat sehat gitu kan. Selalu karena jasa-jasa para petugas haji ini sangat besar buat para jemaah haji seperti kami ini. Apalagi buat para lansia, mereka tuh sangat care banget. Sayang nggak banyak dokumentasi kami tentang para petugas haji, para dokter dan perawat ini. Terima kasih juga buat KBIH Ummul Qura Depok atas bimbingan ibadah. Mulai dari sebelum berangkat haji sampai pulang, Masya Allah banyak banget ilmu yang kita dapat dan bisa diamalkan ya. Tahu kemana aksesnya. Terima kasih juga buat rombongan jemaah haji kloter 32 JKS. Banyak sih jumlahnya, ratusan ya, lebih dari 400. Jadi yang gak bisa juga kita kenal satu persatu walaupun waktu di sana 42 hari. Tapi pengalaman ibadahnya, seluruh lelah yang kita rasain sama-sama, itu akan jadi kenangan seumur hidup yang gak akan kita lupa. Sekian cerita perjalanan haji kami. Sungguh kami berdoa semoga Allah memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali ke tanah suci lagi. Tanah yang sangat kami rindukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.